Di lembah kaki Bukit Sedingin, membentang hutan yang telah menjadi nafas kehidupan. Hutan Desa Depati Renah Menggalo. Dengan luasan wilayah 2.160 hektar, hutan ini bukan hanya ruang hijau. Ia adalah ruang hidup, ruang adat, dan ruang yang menentukan masa depan anak cucu masyarakat Tanjung Dalam. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2011, hutan ini adalah warisan alam dan budaya masyarakat Desa Tanjung Dalam yang dijaga dari generasi ke generasi. Desa kami, Desa Tanjung Dalam ini adalah suatu desa di Kabupaten Merangin yang terletak di bagian hulu. Desa Tanjung Dalam itu terbagi menjadi 3 dusun. Jadi yang pertama Dusun Tanjung Dalam sebagai dusun tertua, Dusun Tanjung Agung, yang ketiga Dusun Macangutan. Desa Tanjung Dalam mempunyai penduduk sebanyak 900 jiwa dengan luas wilayah 41.000 hektar. Kami memiliki hutan desa berdasarkan SK Menteri Kehutanan tahun 2013 dengan luasan 2.160 hektar. Jadi hutan desa itu kami beri nama Hutan Desa Depati Renah Menggalo. Jadi di sini ini mempunyai nilai filosofi dan sejarah tersendiri. Karena Depati Renah Menggalo ini adalah gelar pemimpin tertinggi sebelum adanya negara Republik Indonesia. Waktu itu zaman kerajaan. Jadi Depati Renah Menggalo ini yang disebut juga dengan bahasa umumnya Ninik Mama. Depati Renah Menggalo ini pada dahulunya hutan semuanya di wilayah Tambo Depati Renah Menggalo itu adalah milik Depati. Tidak ada hak milik masyarakat perorangan. Jadi hutan itu siapa yang telah nikah itu Depati yang memberi dengan luasan yang telah ditentukan. Jadi dengan hadirnya negara Republik Indonesia tentu ada lagi aturan tersendiri. Jadi wilayah yang dulu wilayah Depati Renah Menggalo sekarang menjadi desa itu dibagi beberapa kawasan hutan. Di Desa Tanjung Dalam ini ada hutan lindung, HP, HPT, dan sebagian TNKS. Jadi wilayah hutan desa yang 2.160 hektar itu adalah hutan primer yang masih asli, perawan. Jadi untuk melegalkan itu, masyarakat kami mengelola hutan negara itu, maka kami bersama kawan NGO, didampingi mereka dan stakeholder terkait, kami mengajukan izin pengelolaan. Di dalam pengelolaan tersebut, tentu kami mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh Kementerian Kehutanan. Jadi di dalam kami mengelola HHBK, bisa kami sinergikan dengan aturan adat kami yang bunyinya seperti misalnya ada ngambil rotan, jernang, itu ada suatu yang dibayar. Jadi dalam bahasa adat itu ke air bungo pasir, ke darat bebungo kayu. Hutan desa yang kami miliki tersebut kami kelola melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa. LPHD Depati Renah Menggalo itu tepatnya. Jadi hutan desa, lembaga pengelola hutan desa tersebut kami terbitkan surat keputusan dari kepala desa yang kami rekrut dari masyarakat desa itu sendiri. Terbagi dari unsur kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama dan pemerintah dan mewakili dari semua unsur masyarakat desa.
Penetapan hutan desa adalah bentuk pengakuan negara terhadap hak masyarakat menjaga hutan berdasarkan kearifan lokal. Bersama alam, masyarakat adat merawat hutan bukan sekedar untuk hari ini, tetapi untuk anak cucu. Mayoritas masyarakat Desa Tanjung Dalam itu adalah petani. Komoditi utama kami di sini pada 10 tahun terakhir itu kopi, kayu manis, karet, ragam buah-buahan seperti durian. Dan pada 6 tahun terakhir itu kami beralih ke nanas. Kami sebut pada saat ini sebagai nanas madu Desa Tanjung Dalam. Dalam pengelolaan nanas dengan luas desa kami yang luas, dengan jumlahnya penduduknya sedikit, yang selama ini lahannya tidak produktif dan masih melakukan berkebun secara liar dengan cara berpindah-pindah, 6 tahun terakhir mereka mulai menetap mengelola areal lahan yang berada di pinggiran desa. Ini menjadi suatu jawaban bagi kami dengan hadirnya komoditi nanas yang tumbuh cukup baik di wilayah Desa Tanjung Dalam, dengan tersendiri masyarakat tidak perlu lagi menggarap hutan yang jaraknya dari desa itu lebih dan kurang 8 km, yang mana mereka ladang berpindah-pindah dan dapat menetap dengan hadirnya komoditi nanas pada saat ini. Di tengah ancaman perambahan dan perubahan iklim, masyarakat membentuk lembaga pengelola hutan desa untuk menjaga dan mengelola kawasan ini secara partisipatif. Hutan desa Desa Tanjung Dalam seluas 2.160 hektar yang dibagi 2 zona lindung dan zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan yang dijadikan warga tempat pengambilan hutan ataupun jurnang dan HHBK lainnya. Sementara zona lindung tempat konservasi, yaitu yang dibilang tempat melindungi mata air, juga melindungi dari segala ancaman. PHD membentuk satu tim patroli, yang mana tim patrolinya bekerja setiap 1 bulan sekali patroli di wilayah hutan desa. Yang sering anggota patroli itu maparkan kepada saya, itu ketemu jejak tapir, juga pernah ketemu jejak harimau, jalan landak, bekas rusuh, juga seperti tanaman hutan yang langka, seperti anggrek, bunga bangkai. Di dalam hutan desa kami yang luasnya 2.160 hektar itu bermacam-macam penghuninya di dalam. Ada kijang, kambing, rusa, kancil, beruang, harimau, anjing hutan, ungka, siamang. Kalau sejenis burung itu banyak lagi. Ada burung rangkong, burung kuau, ada yang namanya mangkrat, nama-nama kayu yang ada di hutan desa, kayu sapat, asal batu kata dusun, atau disebut dengan asal seperti merantai, batang balam, merantai batu, ada juga medang. Hutan bukan hanya tempat lindung, tapi juga penopang ekonomi dan budaya. Dari hutan, warga mendapatkan madu hutan, rotan, tanaman obat, ikan dari sungai, semua diambil dengan cara lestari. Jadi masyarakat tuh tidak boleh
hubungan dengan hutan, tidak boleh merambah hutan sembarangan. Karena nanti bisa jadi kalau zaman dahulu bisa macan, beruang, bisa menyerang ke dusun. Karena kalau bahasa sini habitatnya terganggu. Jadi kalau zaman dahulu yang namanya macan segala macam itu jarang masuk desa. Karena tidak boleh untuk membuka hutan sembarangan. Jadi orang buka itu harus dengan aturan-aturan adat. Jadi tidak boleh membuka berlebih yang luar dari kemampuan. Juga sampai saat ini kalau desa kami dengan hutan itu masih terus dijaga. Dalam arti tidak boleh merambah sembarangan. Jadi kami mengingat pada yang muda-muda, nantinya jangan sampai hutan kita kok ditebang jangan sampai habis, kok dibakar jangan sampai hangus, kok kita dendang jangan kita rusak. Jadi mari kita jaga hutan-hutan kita untuk kelestariannya. Guna pertama nanti kita setiap hidup, kok hidup kita tergantung dengan air, kok kita nak berumah tergantung kepada kayu, kepada kita kalau kata mengebat nak tergantung kepada rotan. Naknya daripada saat ini sampai masa yang akan datang, semua kelestariannya, baik binatangnya, baik sungainya, baik kayunya, baik manau, rotan, damarnya, naknya mari kita jaga sama-sama untuk mengingat mungkin anak cucu kita entah berapa puluh tahun atau ratusan tahun yang akan datang, dia masih tahu yang mana namanya hutan. Sebagian besar warga desa Tanjung Dalam kini menggantungkan hidup dari perkebunan nanas. Tanaman ini tumbuh subur di lahan penyangga hutan tanpa harus merusak kawasan inti. Dari sinilah keseimbangan antara konservasi dan ekonomi perlahan dijaga. Nah, jadi untuk persiapan penanaman nanas, jadi kami buka lahan dulu. Setelah kami buka lahan dulu, kami bersihkan ataupun kami racun lah penyemprotan. Nah, setelah itu kering ataupun mati, baru kami menyiapkan bibit. Kalau dulu kami sistem bakar 1 hektar, tapi kalau sekarang ini kami mencencang ataupun motong-motong pendek, tunggu waktu 1 bulan kan. Itu ditumpuk kecil-kecil, itu nanti dibakar. Kalau di istilah dusun kami ini mandu. Dari penanaman, mulai penanaman sampai hasil pertama itu sekitar 1,5 tahun. Untuk yang sudah kami terapkan, yang sudah kami pelajari selama ini, itu 4 kali sebulan, jadi seminggu sekali kami manen. Untuk jumlah berkisar mungkin dalam 1 hektar itu 1.000 biji. Sampai saat ini kami telah mencicipi hasil nanas ini mungkin sudah hampir 6-8 tahun. Alhamdulillah dengan nanas ini mencukupi kebutuhan keluarga. Ya alhamdulillah ada lebih-lebihnya lah. Lebih bersemangat lah untuk menanam nanas ini. Karena penghasilan itu sudah terasa di setiap petani nanas. Rasa manis dan segar nanas Tanjung Dalam menjadi kebanggaan lokal yang mulai merambah pasar-pasar luar. Setelah panen, nanas kami diambil oleh pengepul dari desa, dijual ke Kabupaten Rangin, Bungo, Damasraya, Solo. Tantangan kami dari petani itu adalah jalan yang sangat buruk. Pengepul membeli dari kami petani dengan harga 2.000 seharusnya bisa lebih mahal. Hingga kami membutuhkan kendaraan khusus untuk membawa ke pasar Masurai. Sedangkan di pasar Masurai harganya sudah 4.000. Yang jauhnya cuma 7 kilo dari desa ke pasar Lembah Masurai. Selama ini kami masyarakat desa Tanjung Dalam melakukan gotong royong bersama agar jalan ini bisa dilalui oleh kendaraan. Harapan kami dari petani desa Tanjung Dalam agar bisa pemerintah memperbaiki jalan agar kami petani hidup sejahtera sesuai dengan harga yang di pasar. Tak sendiri,
Masyarakat didampingi oleh NGO lokal yang memperkuat kapasitas lembaga pengelola hutan desa dari pelatihan teknis, advokasi, hingga pemetaan wilayah. Sinergi ini memperkuat posisi masyarakat sebagai garda terdepan konservasi. Desa Tanjung Dalam secara geografis sangat strategis untuk pengembangan dua aspek ekonomi ya. Pertama itu aspek pertanian, yang kedua itu aspek perkebunan. Karena Desa Tanjung Dalam dia berada pada ketinggian mulai dari 500 sampai 900 mdpl. Nah, saat ini kita sedang mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan budidaya nanas di Desa Tanjung Dalam. Nanas Tanjung Dalam, kalau dari informasi yang kita himpun dari masyarakat, ini merupakan komoditas yang dikelola masyarakat secara turun-temurun. Nah, tentu ke depan nanas ini perlu kita lakukan kajian secara mendalam. Salah satunya adalah kajian morfologi, yang mana kajian ini akan secara detail menjelaskan varietas nanas yang ada di Desa Tanjung Dalam. Karena hari ini beberapa respon masyarakat maupun pasar masih banyak persepsi terkait dengan jenis nanas yang ada di Desa Tanjung Dalam. Beberapa hal yang sudah kita lakukan di Desa Tanjung Dalam terkait dengan pengembangan budidaya nanas itu sudah kita lakukan studi tiru, membawa perwakilan petani dari Desa Tanjung Dalam ke wilayah nanas di perkebunan masyarakat di Desa Tagit Baru. Nah, selain itu kita juga mengasistensi kebun masyarakat di Desa Tanjung Dalam dengan melibatkan teman-teman dari Desa Tagit Baru. Selain itu, kelompok perempuan yang ada di Desa Tanjung Dalam, kita sudah mulai melakukan pelatihan untuk pengembangan produk turunan. Tentu kita ke depan berharap produk turunan yang dikembangkan di Desa Tanjung Dalam mampu membranding nanas Desa Tanjung Dalam itu sendiri. Ke depan yang menjadi tantangan kita adalah terkait dengan pengembangan pasar nanas. Karena memang hari ini pasar nanas khususnya di Provinsi Jambi menurut pandangan kita itu sangat terbatas. Karena memang selain ada nanas dari Desa Tanjung Dalam, di pasaran Jambi terdapat juga beberapa nanas dari wilayah lain yang cukup mendominasi. Nah, ini yang menjadi penting untuk kajian kita ke depan, bagaimana pasar nanas Desa Tanjung Dalam bisa berjalan dengan baik dan mampu menstabilkan hingga meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Dalam. Hutan Desa Depati Renah Menggalo bukan hanya ruang hijau. Ia adalah warisan, identitas, dan janji untuk masa depan. Dari sini kita belajar bahwa menjaga hutan adalah menjaga kehidupan. Kekayaan bukan hanya angka, tapi udara yang bersih, air yang jernih, dan alam yang lestari.